Persija Jakarta kehabisan bensin, dilumat oleh PSM Makassar turun peringkat klasemen sementara. PSM Makassar akhirnya meraih kemenangan perdana di Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu 21 September 2025, Juku Eja sukses menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 2-0. Sejak menit awal, PSM tampil menekan dengan pressing tinggi. Persija sempat kewalahan, bahkan Alano sempat membobol gawang PSM di menit ke-6. Namun gol itu dianulir karena offside. Persija kemudian mencoba membalas. Maxwell Souza hampir saja membawa tim tamu unggul, tapi kiper Hilmansyah tampil sigap mengamankan gawangnya. Laga berjalan sengit dengan jual beli serangan. Menjelang akhir babak pertama, Abu Kamara memberi peluang emas untuk Jack West Medina. Sayang, Medina yang berhadapan langsung dengan kiper Carlos Eduardo gagal menuntaskan peluang. Gol baru lahir di babak kedua, tepatnya menit ke-55, sepakan Savio Roberto mengoyak gawang Persija. Tendangan mendatar keras itu gagal dihentikan Carlos Eduardo. PSM unggul 1-0. Persija coba bangkit dan terus menekan, namun pertahanan PSM yang dipimpin Yoran Fernandes tampil kokoh. Petaka bagi Persija datang di menit ke-79. Umpan matang Rizky Eka dari sisi kanan disambar Abu Kamara untuk menggandakan keunggulan PSM jadi 2-0. Kekalahan untuk Persija ini seakan menjadi deja vu seperti halnya musim sebelumnya. Persija yang tampil ngegas sejak awal kompetisi, nyatanya kehabisan bensin dan akhirnya menghuni papan tengah klasemen. Bagaimana menurutmu? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Ciro Alves makin gacor, cetak hat-trick saat hadapi Madura United. Menyesalkah Persib melepas Ciro Alves? Winger asing asal Brasil, Ciro Alves, kembali memamerkan kelihayannya di lapangan hijau, menunjukkan bahwa kualitasnya di dunia sepak bola masih terjaga dengan baik. Meski usianya tidak lagi muda, mantan penggawa Persib Bandung itu tetap tampil sebagai ujung tombak yang tajam dan memberi keuntungan besar bagi klub barunya. Pada laga terbaru Super League 2025-2026 bersama Malut United, Ciro Alves kembali memperlihatkan kelasnya sebagai pesepak bola profesional dengan performa yang menonjol. Tak main-main, ia langsung mencetak hat-trick dan mengantarkan timnya menang 4-1 atas Madura United. Catatan gemilang tersebut segera melambungkan nama Ciro Alves ke jajaran top skor Super League 2025-2026 berdampingan dengan rekan duetnya David Da Silva. Ciro Alves kini menjadi pemain kedua yang sukses mencetak hat-trick di musim Super League kali ini, sekaligus mengoleksi total 4 gol dari 6 laga yang sudah ia jalani. Sebagai mantan pemain Persib Bandung, ia memang telah lama dikenal berada dalam daftar pemain dengan torehan hat-trick terbanyak sejak musim Super League 2017. Patut dinanti seberapa banyak lagi gol yang akan ia bukukan selanjutnya, dan apakah ia mampu memecahkan rekor pribadinya ketika berseragam Persib Bandung. Pria berusia 36 tahun ini tidak diragukan lagi kekuatan fisik serta semangatnya kala berada di lapangan pertandingan. Bahkan hingga saat ini, ia masih sering unggul dalam adu sprint melawan para pemain lawan. Berdasarkan pembaruan terakhir dari situs transfermarkt.com, pemain dengan market value senilai 34,76 miliar rupiah itu telah menekuni dunia sepak bola sejak usianya 19 tahun. Nama Ciro Alves memang dikenal luas sebagai mesin pencetak gol sejak memperkuat Persikabo dan Persib Bandung. Sehingga wajar jika pada laga melawan Madura United, dia mampu mencetak hat-trick. Bagaimana menurutmu? Yuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dua pemain inti berposisi gelandang tidak bisa diturunkan di laga melawan Arema FC. Boyan Hodak justru yakin Persib dapat mencuri 3 poin. Boyan Hodak selaku pelatih Persib Bandung menegaskan bahwa timnya akan berbenah jelang laga menghadapi Arema di pekan ke-6 Super League 2025-2026 Senin 22 September 2025 yang akan dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Persib dihadapkan pada jadwal yang rapat. Boyan Hodak dan tim pelatih akan meninjau kondisi para pemain selepas pertandingan pertama ACL II. Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan skuadnya siap untuk mendapatkan 3 poin di markas Arema.
Arema berbeda dengan Lion City. Gaya permainan mereka berbeda. Saya dan tim akan memastikan kesiapan para pemain. Kami akan melakukan beberapa perubahan, rotasi, dan saya berharap kami bisa mendapatkan hasil yang naik di Malang, ujar Hodak dikutip dari laman resmi klub. Ia menambahkan bahwa tim asuhannya sudah berada di tahap saling mengerti satu sama lain. Dibuktikan pada saat menghadapi Lion City, hingga 80 menit praktis tim asal Singapura tak bisa mengembangkan permainan. Kalian bisa lihat kemarin hingga 80 menit tim lawan tak berhasil melakukan perkembangan dalam hal permainan. Tapi dalam 15 menit terakhir kami mengalami sedikit penurunan fisik. Kami mempunyai banyak pemain baru dan mereka sekarang perlahan sudah saling mengerti satu sama lain. Tambahnya. Persib Bandung dipastikan takkan diperkuat oleh Mark Klok yang mengalami cedera pada saat Maung Bandung ditahan imbang oleh Lion City di laga perdana ACL 2. Selain Klok, Luciano Goicoechea pun harus absen setelah mendapatkan 2 kartu merah di pertandingan Super League menghadapi Persebaya lalu. Meskipun demikian, Hodak akan mengandalkan Tom Hay dan Adam Alis di lini tengah Maung Bandung. Jelang menghadapi Arema, Hodak merasa puas dengan performa Teja Paku Alam yang tampil mengesankan saat pertandingan terakhir di ACL 2. Di laga tersebut, Teja beberapa kali menyelamatkan beberapa peluang-peluang lawan. Ia menambahkan bahwa kondisi Adam Freisberg berangsur membaik dan segera pulih. Teja sangat bagus, dia melakukan 3 penyelamatan yang baik, saya senang melihat penampilannya. Perlahan, Adam mulai kembali pulih dan ini menjadi kabar baik untuk kami. Fitra selaku pemain muda mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir, tutup Hodak. Sementara itu tuan rumah Arema FC memulai kompetisi dengan cukup baik. Saat ini mereka berada di posisi keempat dengan koleksi 8 poin hasil dari 2 kali menang, 2 kali imbang, dan sekali menelan kekalahan. Pelatih kepala Arema, Marco Santos akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya saat menjamu Maung Bandung untuk memperbaiki klasemen. Arema bermain kurang memuaskan, tapi terus berusaha bangkit. Mental para pemain sedang turun. Saya meminta maaf pada Aremania, semoga kita ke depan lebih baik, ujar Marco Santos. Jadi top skor di Liga Kamboja, Ramon Tangke justru belum mencetak gol di Persib Bandung? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Satu nama besar yang sempat bersinar di Liga Kamboja, Ramon Tangke, hingga kini belum berhasil menyumbang gol dalam ajang Super League 2025-2026. Padahal, musim lalu ia menjadi sorotan utama di kompetisi negeri Angkor itu dengan torehan fantastis. Sorotan publik pun tertuju pada Ramon Tangke, penyerang asal Brasil yang digait klub dengan basis pendukung masif Persib Bandung. Rekam jejaknya di Visaka FC musim lalu tergolong mencengangkan, sehingga banyak yang berharap ia bisa melanjutkan ketajamannya di Liga Indonesia. Namun nyatanya sampai saat ini ia tampak kesulitan mempertahankan konsistensi. Sampai pekan kelima Super League, belum ada namanya di papan skor. Publik pun bertanya-tanya, mampukah status top skor Liga Kamboja yang melekat padanya kembali terlihat di lapangan hijau tanah air? Nama lengkapnya Ramon de Andrade Souza, atau akrab disebut Ramon Tangke. Lahir di Belém, Brasil 10 September 1998, ia dikenal sebagai salah satu striker yang mencuri perhatian berkat prestasinya di Liga Kamboja. Musim 2024-2025, ia memimpin daftar pencetak gol bersama Visaka FC dengan 21 gol dari 28 penampilan. Tidak mengherankan jika Persib Bandung memutuskan memboyongnya ke Bandung pada 1 Juli 2025. Meski demikian, awal karirnya di klub Maung Bandung belum berjalan mulus. Meski turun dalam 4 pertandingan, ia baru mencatat 1 assist tanpa satupun gol, membuat banyak pihak mempertanyakan penyebab ketajamannya meredup. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half rich.